memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah yang diberikannya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berada di ruangan yang mulia ini. Kepada seluruh hadirin di ruang sidang skripsi ini, dengan lengkapnya seluruh komponen sidang, yaitu ketua penguji, penguji 1, penguji 2, dan peserta sidang, maka sidang dinyatakan quorum dan sidang dapat dilaksanakan. Hari ini Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023 akan dilaksanakan ujian sidang komprehensif atas nama Ahmad Ramadan dengan NIM 18224983331 dengan judul Pemanfaatan Metode Indikator Measurement Faktor Analisis untuk mencapai akreditasi jurnal internasional bereputasi yang dilaksanakan secara mandiri. Sebelum dimulainya ujian sidang komprehensif oleh ketua penguji, akan saya perkenalkan dulu yang menjadi dewan penguji. Yang bertindak sebagai ketua penguji adalah Ibu Purotol Aini, Eskop MTI, dan yang bertindak sebagai penguji 1 adalah Ibu Tuti Nurhaini, Eskop MTI, dan saya sendiri Ibu Desi Apriani, Eskop MTI, yang bertindak sebagai penguji kedua. Selanjutnya saya serahkan jalannya ujian sidang komprehensif ini kepada ketua penguji, kepada Ibu Purotol Aini, Eskop MTI. Saya persilakan. Peserta sidang dan saudara-saudari, untuk kelancaran pelaksanaan sidang ujian komprehensif ini, marilah kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Terima kasih pada dewan penguji. Alhamdulillah sehat. Dengan ini sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 1990 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudara-saudari, pada hari ini Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 14.57 sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswa Universitas Raharja dengan judul Pemanfaatan Metode Indikator Measurement Factor Analysis untuk mencapai akreditasi jurnal internasional bereputasi atas nama Ahmad Ramadan, NIM 18224983331, Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi Software Engineering. Sidang ujian komprehensif ini terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta, sesi kedua tanya jawab antara dewan penguji dengan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. NIM 18224983331 atas nama Ahmad Ramadan, Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi Software Engineering, IPK terakhir 3,50. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung penilaian objektif, saudara mendapatkan nilai objektif 81,5. Serius? Not 100 ya? Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai. Kepada peserta, saudara dipersilakan menyampaikan presentasi dengan waktu yang diberikan selama 10 hingga 15 menit. Terima kasih pada dewan penguji. Izinkan Anda maju dan melepas masker. Pertama-tama, izinkan Anda kembali berterima kasih pada dewan penguji karena telah memberikan Anda kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil skripsi Anda yang berjudul Pemanfaatan Metode Indikator Measurement Faktor Analisis untuk mencapai akreditasi jurnal internasional bereputasi yang sudah Anda rangkum sebanyak 13 slide dalam waktu kurang lebih 15 menit. Dan web RTC Transactional Management sendiri dapat di-scan pada QR Code berikut ini. Baik, Qaulana Samirul Al-Barami juga ada. Ismahuli anak kamu bilbati Arabia. Ismi Ahmad Ramadan Al-Ro'un min Ahdi
APTC Transaction on Management awil ATM Jurnal nomor tuh daftaril koi ihda taman ikne wa ikne arba taman talata wa talata ija min ismi handasatil ma'lumiyati wa tarhis handasatil barnajiyah wa yakin anang zoroma amali fi halil aku. Wa APTC Transaction on Management awil ATM Jurnal hiya tuhfatun istimasiyatin mengikuti bahwa analogi alfabet inkubator Waktu rasoni ila hadisa adan lam yakun wahid adan huruf koti mudari saini jamilaini lil ghayati wa huma minal fi'li asqam MTI mudari ula alladhi suhurun jiddan yu'alimani hatta akun wa nulis berarti asqam MTI mudari tani alladhi yusamiduni fi amali halihil utruhat wa ada maturaman eskom MTI ka ashabul mas'alati a'rafu anakum la tafhamma kalami astamiru bilgodi Indonesia. Selama Adan menjadi pribadi rahasia, Adan sudah mengikuti beberapa Tridharma. Yang pertama ada Tridharma Sai, Tridharma Aini, dan Tridharma Aten selama 2 periode. Dan Tridharma yang paling berkesan bagi Adan yaitu sebagai narasumber pengenalan latex pada tanggal 6 Desember tahun 2022, yang mana Adan merupakan mahasiswa S1 di Alfabet Inkubator yang paling mahir dalam pengimplementasian latex. Dan tidak hanya mengikuti Tridharma, Adan juga ikut berkontribusi dalam menjalankan hibah ke DRK dengan total pendanaan 1,9 miliar. Dan juga Adan sudah mempresentasikan 3 buah paper conference, 2 paper ICCRT conference yang sudah Adan presentasikan pada bulan November tahun 2022 dan Istia Conference UPH pada bulan Agustus tahun 2022. Dan tidak hanya Adan berkontribusi dalam hibah dan Tridharma, Adan juga sudah melakukan bimbingan sebanyak 36 total bimbingan, yang mana itu lebih banyak 3 kali lipat dari mahasiswa umumnya, dan sudah meraih 45 total special contribution. Dan tidak hanya jago dalam berbahasa Arab dan pengimplementasian latex, Adan juga merupakan mahasiswa yang paling jago bermain Mobile Legends di Alfabet Inkubator. Mobile Legends yang diadakan di Santai tanggal 31 Desember tahun 2022, yang mana Adan mendapatkan 4 kali total MVP dari 7 pertandingan. Dan menurut buku pedoman dan skripsi versi 3.0 bahwasanya mahasiswa berhak memilih 1 dari 3 pilihan. Maka dari itu Adan mengusung format tulisan menggunakan format hibah PDUPT. Dan dari bentuk format tulisan yang sudah Adan ambil terdapat dua latar belakang. Yang pertama dari Permenristek Dikti nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah, dan juga RIRR versi 5.0 halaman 35 bab 3 strategi kebijakan unit kerja poin 4 tentang meningkatkan kualitas terbitan berkala ilmiah elektronik untuk editasi jurnal pada level internasional.
sebab. Dan latar belakang dan penelitian ADEN memiliki dua permasalahan. Yang pertama, template ATM masih menggunakan Google Dokumen dan ATM Jurnal belum terindeksasi internasional. Yang mana template Google Dokumen memiliki banyak sekali kesalahan dari format penulisan, format font, dan rata kanan kiri. Karena permasalahan yang amat sangat berat ini, ada menggunakan metode IMF atau Indikator Measurement Factor Analysis. Dan metode Indikator Measurement Factor Analysis ini dicetuskan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Untung Raharja MTI MM, yang mana merupakan basic dari ilmu manajemen. Diharapkannya dengan menggunakan metode ini dapat menyelesaikan dua permasalahan yang amat sangat besar, dan didapatkanlah hasil, yaitu kutipan Scopus Ata yang naik dari 52 yang ditargetkan menjadi 61, naik sebanyak 3,6 kali lipat, yaitu 77 kutipan Scopus. Dan ATM sudah terindeksasi oleh ICIP, International Copernicus Index, dan juga sudah mengimplementasikan template latex pada volume 7 nomor 1, yang mana template latex sendiri merupakan salah satu bentuk pencegahan dari kesalahan bentuk format font, format rata kanan kiri, dan format penulisan, dan juga sudah mencapai DOAJ. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung slide. Ada mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung Anda hingga saat ini. Sebelum mengakhiri presentasi ini, di dalam sadaqah semua adalah sabil. Di mana ada kemauan maka ada di situ ada jalan. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ada yang siap untuk tanya jawab langsung? Siap. Siap ya. Oke, ada pertanyaan simpel dari Mama yang pertama. Karena dari pagi yang lain juga rasanya udah nonton ya sidang-sidang dari yang di GMT maupun 306. Jadi paling enggak setiap pribadi yang ada di sini udah memiliki patokan masing-masing. Which one is the best one? Adan or others, kayak gitu ya. Even Mamoy berarti pada saat dari jam 9 pagi Mamoy melihat orang lain menampilkan hasilnya atau apa yang ingin dia presentasikan, berarti Mamoy akan compare ya dalam hati. Secara garis besar, apa yang ada disampaikan not too good for me. Ya. Walaupun patokannya pasti harapannya bagi kita semua ingin menampilkan yang terbaik. Tapi apa yang udah ada usahakan, walaupun usaha tidak mengkhianati hasil, bukan berarti Mamoy memberi tanda-tanya besar apakah usaha ada sudah maksimal atau belum. Tapi nyata apa yang ada di depan sini belum bisa diapresiasi dengan sangat baik. Terlepas dari perjalanan Adan selama KKP maupun skripsi, ya itu pasti perlu diapresiasi. Tapi apa yang ingin ditampilkan, usaha-usaha Adan secara detailnya belum ada. Ya, jadi semoga Adan bisa lebih baik lagi ke depannya. Pasti Mamoy mengucapkan congrats juga karena Adan udah mencapai di titik ini. Walaupun dalam hati juga pasti akan bisa ngerasa gak sih Adan better dari teman yang lain, atau ada yang paling gimana gitu, worse or better? Better. Are you sure? Iya. Dibandingkan teman yang lain? Lebih bagus dibandingkan teman yang lain? Ada yang ngerasa lebih bagus dibandingkan teman yang lain? Untuk komplek kayaknya enggak. Tapi kalau untuk hal lain mungkin. Untuk hal lain mungkin ya, mau di apa ya, mau di battle sekarang atau gimana nih? Ada nih yang best of the bestnya kalau menurut versi Mamoy. Gimana Dan? Battle. Enggak, ya kita kan 4 years pengalaman, yang paling enggak skill up-nya ada dong. Bahasa ada yang bisa nandingin juga, berarti multi language juga, ya. Tapi secara kepribadian, secara penampilan itu rasanya juga bisa di compare.
Cuma di sini mau fokus ke Adan udah berusaha dengan sangat maksimal. Itu Adan ngapal gak sih bahasa Arabnya atau gimana? Atau memang Adan paham? Paham untuk talking in Arabic gitu ya? Iya. Soalnya dulu kan waktu SMP dari kelas 1 kelas 4 di pondok, jadi untuk bahasa Arab bisa walaupun nggak banyak sih. Bisa walaupun nggak banyak ya. Ngomong sama teman sini bisa nggak? Bisa, Mai. Oh bisa, benar. Ini penonton bayaran ya, mau nggak bayar dia nih. Sekarang berarti mau jadi pertanyaan melalui siapa namanya? Iya, Mai. Iya, melalui iya. Ini pertanyaan melalui iya. Berarti in Arabic. Kemudian Adan mesti answernya in Arabic juga. Kalau mau jujur, walaupun dulu ibaratnya SD, SMP, sekolah atau bahkan dulu SMA di negeri sometimes kan ada bahasa berbeda ya, selain Inggris kayak gitu kan. Waktu itu dapetnya juga bahasa Arab, sampai sekarang juga mau sih nggak bisa bahasa Arab ya. Jadi mau berarti pertanyaan ke India in Arabic, ada mesti jawab in Arabic juga. Kalau misalnya tadi ada Ucup di GMT itu juga suatu pencapaian yang luar biasa ya. Berarti disidang sama Prof UM full in English ya. Berarti 100 full itu udah kayak international comprehensive. Berarti in English kan juga mau berasa international comprehensive-nya, tapi mampu pakai translator. Iya, coba kesini iya. Ini pertanyaan boleh ya Bu Tuti ya, Bu Desi ya. Coba Google Mas, ada nggak? Tungkan gue dan. Mantap. Translate. Translator, mama. Kita kayak dia. Masya Allah, amin. Translate ya, ini mobil juga translate. Jadi iya yang grogi, tapi tadi dia jawabnya patut diapresiasi loh. Bisa loh, yakin. Nah sekarang iya yang mau bertanya. Pertanyaan Mamoy untuk ada diwakilkan oleh Iya. Kalau gitu kamu jadi punya dua translator, Arab sama Inggris. Jepang, Honda mana ya? Honda itu. Jangan bahaya. Iya, Honda apa sih ini kalau mana? Di Rahatnya benar-benar multi perspektif ya, beragam. Loh, dia pasti akan. Kita kasih plus dulu untuk Adan dan India. Sebelum ke Bu Tuti dan Bu Desi yang lebih detail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu passwordnya tuh di balik post. Masalah flyer kayak pahaluka ya ada. Alhamdulillah nih khair. Alhamdulillah. Pihada masad ana sa'as aluka al masalah min
min mamoy aina min maudu inka li mas'udu ya'inu ila pada konsri. Nggak kedengeran. Kayaknya dia grogi di nggak kedengeran yang mana. Maskernya buka ya. Kan bukan ulti, nggak apa-apa lepas masker. Apa? Fi hadil masalah ana sa'asal ilaika. Asual min ukhti mamoy. Aina min maudu'ika tas'udu ila baladil akhar to achievement your journal to international reputation gitu. Maksudi di kalimati as'aluka di aina min maudu'ika au to Understand? Paham ya? Yes, no. Yes, no. Paham ya, kita kasih 15 menit. Jawabnya Arabic, setelah itu nanti Iya yang sampaikan ke kita dengan penguji jawabannya sesuai apa enggak dengan pertanyaannya. Ayo, bisa. Sana kan ada jawabannya. Kenapa? Emang siapa lagi yang bisa Arabic? Dimas juga. Dimas jago kan Dimas. Jangan dulu aja. Lulusan kan. Ada soal sajibu soal hiya Serena Fris. maksudnya nanzuro fi hadhihi endorsement fi hadhihi endorsement yakni ATM Mau Inggris sama Campuran. ATM laha ISSN wa min ada jawab sebisanya. wa fi kullu terbitan fi kulli terbitan hiya min baladaini wa bil wa aptis national management hiya bil body internasional English Arabic French or dua dari tadi ada ngejawab katanya untuk mencapai akreditasi jurnal internasional yang bereputasi itu ada yaitu dia mengupayakan untuk menggunakan bahasa luar yaitu kayak bahasa Arab, bahasa Inggris gitu kan, bahasa internasional. Dan ya ini pun diikuti internasional English. Hariman ada yang dulu bilogoti Injilijia nam li tashudu ya sudah menggunakan artinya. Oke, jadi terakhir
nerapin apa yang tadi Ike sampaikan ya dari Inggris atau misalnya tadi yang disebutin part-partnya ISSN atau misalnya yang tadi French dan bla-blanya itu bahasa internasionalnya kayak gitu ya. Inggris, Prancis, dan juga lain-lainnya gitu. Saya ganggu nih. Oke, thank you. Syukron ya. Kita kasih applause dulu untuk Adan dari Tapi pula ini. abis ini di luar jangan berantem ya. Awal dari Indianya abis ini ini sama Adan ditoyol kayak gitu ya. Oke, thank you. Paling nggak tadi walau apa yang disampaikan walaupun in Arabic, kita kurang lebih memahami ya maksudnya dari title tentang yang jurnal bereputasi kayak gitu. Terus apa aja upaya yang sudah dijalankan oleh Adan. Sekali lagi, Mama apresiasi dengan sangat tinggi usaha yang Adan coba ingin tampilkan bahwa Adan selama kuliah di Raharja nggak cuma ngurusin satu proyek lah ibaratnya ya, karena tadi juga banyak tridharma yang dijalankan. Even Adan juga terus menggali skill Adan yaitu bahasa Arab, mungkin kedepannya bisa jadi translator dan lain-lainnya kayak gitu ya. Sekali lagi dari Mama cukup. Selanjutnya Bu Tuti ya, persilakan. Mana buka? Saya tanya santai-santai aja deh. Coba dong, tadi kan kamu bilang agak sombong dikit tuh, jadi narasumber apa tuh yang paling ahli. Coba dong ceritain perjalanannya gimana? Sebelumnya tuh waktu pertama kali mengimplementasikan Antek, Adan tuh baru masuk di alfabet inkubator itu kurang lebih 2 bulan. Bahkan di 4 hari pertama Adan udah dikasih tugas membuat 1 buah jurnal dari buku yang berisi 127 halaman. Memang itu belum ngerti sama sekali. Terus dibimbing sama sama Yoke, sama Kak Yoke. Jadi ada pertama itu bisa mengerti gimana cara bikin jurnal, dari mulai nama autornya, judulnya, terus dalam autor itu harus diisi afiliasi kampus, alamat kampus, email, lalu abstrak, keyword, dan di section-section selanjutnya hingga ke referensi. Dan setelah 2 bulan berlalu, setelah dan bisa membuat sebuah jurnal, Adan ditugaskan untuk mensubmit 1 buah paper Q1 waktu itu ke MDPI Jurnal, yang mana paper itu ditolak karena tidak sesuai fokus dan scope, lalu dipindah submitkan ke paper Ijtiya yang diselenggarakan oleh UPH waktu itu tahun 2022 bulan November dipresentasikannya. Nah, jadi di saat submit paper itu dia itu nggak boleh menggunakan template Google Doc sama template Microsoft Word. Jadi dia menggunakan LaTeX yang berbentuk source code. Nah, ada mempelajari itu selama 1 hari, dan habis itu banyak dari teman-teman, baik dari Ical, Reza, dan Timur 14 yang lainnya waktu itu, Ripan juga, mereka itu minta ada untuk mengajarkan bagaimana cara penggunaan LaTeX. Yang gak disebutin gak senang dong? Sehingga karena ada pepatah juga kan yang mengatakan jika ilmu itu diamalkan maka itu akan semakin mengalir gitu kan. Nah, dari situ Adan tuh menjadi sangat ahli. Tapi sebelumnya ada juga yang lebih ahli dari Adan untuk S1 di alfabet inkubator, itu Karegina waktu itu. Tapi semenjak Karegina lulus, jadi Adan menjadi yang paling bisa untuk di alfabet inkubator dan diundang menjadi narasumber LaTeX waktu tanggal Desember tahun 2022. Begitu.
Iya Bu. Untuk perasaan sih jujur kayak senang karena membuat teman itu jadi lebih mudah dalam mengerjakan jurnal ya. Jadi menggunakan LaTeX itu kan lebih mudah daripada menggunakan Word. Kalau menggunakan Word kan kita harus pakai Mendeley gitu. Mendeley itu untuk referensi. Sebenarnya bisa kita menggunakan Mendeley untuk nggak menggunakan Mendeley untuk referensi, tapi itu menjadi acak-acakan. Kalau di overlay kalau LaTeX sendiri itu nggak usah, kita itu tinggal download with text-nya, tinggal copy paste aja. Dan untuk memasukkan gambar sama table juga itu lebih mudah lagi. Jadinya senang bisa mempermudah teman-teman, terutama di alfabet Ibu Gatot. Semangat ada. Oke, dari Bu Tuti udah, dari Bu Desi dipersilakan. Halo Adan. Iya Ibu. Adan. Adan penampilannya bagus banget ya. Pertama saya dengar, saya salah dengar apa ya? Itu bahasa apa? Harus dengar lagi. Oh bahasa Arab. Gitu. Dan saya ada komentar gini aja ya. Untuk penampilan kamu tuh udah nggak usah ditanya lagi ya, udah bagus. Saya hanya komentarin di penulisannya aja. Iya. Ya, penulisan apa ya? Enggak. Yang di ini, yang di lembar pembimbing, lembar tulisan pembimbing. Nah, di situ kan ada tanda tangan. Ya, itu tanda tangan yang tertukar tuh kayaknya. Kebalik ya, naruh tanda tangannya. Bisa gitu. Tertukar ya. Yang punya tanda tangan geleng-geleng. Tertukar ya tanda tangannya. Terus sama di bagian ini sih Dan, apa namanya? Di surat pernyataan penelitian ya. Nah di situ di bagian yang mengajukan di bawahnya, situ kan ada NIM-nya ya, Ahmad Ramadan dengan NIM. NIM-nya itu NIM bukan NIM kamu, NIM-nya salah. Jadinya ntar diganti ya. Baik. Itu NIM. Yang pacarnya. Iya. Aduh, copy paste ya ada ya. Sesuai template ya. Izin membuka masker. Ya dan itu kebanyakan sih ini yang nggak diganti dan sama yang di kata pengantar dan di sini juga ada masih ada kata program studinya. Di sini ada nulis penulisan laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program pendidikan strata 1 program studi sistem informasi. Ada padahal teknik informatika ya? Kita diadopsi sama Bu Desi deh. Ayo, ini mana nih? Soalnya temennya mayoritas anak FI ya. Iya. Ada gimana sih? Sebenarnya dia yang melakukan tes sih. Udah bermaknya mak. Udah sama di apa kata pengantar di bagian bawah ada tipe nama apa Adan ya di bawahnya Ahmad Ramdan nulisnya. Pas lagi kaget. Belum diganti. Nama apa ya? Kita aja sih paling sarannya ya diperbaiki aja. Untuk keseluruhan penampilan udah nggak usah ditanya lagi, udah bagus, udah keren gitu. Dan terima kasih. Terima kasih. Oke, Adan. Rasanya
udah cukup melihat temennya terhibur sekali dengan penampilan Adan. Ya. Padahal itu kekurangan Adan loh. Jadi teman-teman Adan tuh kayak lagi tertawa di atas ya. Teman-temannya tertawa, Dewan Pemuji di sini bilang oh gitu. Tapi nggak apa-apa Dan. Itu paling nggak buat pengalaman kedepannya kalaupun misalnya ada lagi S2 atau S3 dan seterusnya ataupun dalam hal apapun paling nggak memang adanya bisa lebih ulet lagi gitu ya, lebih tekun lagi karena kan ini tentang diri Adan ya, bukan lagi diminta untuk ngurusin dosen pembimbing Adan atau bukan lagi diminta punya teman Adan urusin karena Adan bukan joki, bener kan? Ya, kecuali Adan gemblong gitu kan ya, kan bukan ya. Nah ini untuk diri Adan sendiri Adan harusnya bisa lebih take care ya. Kalau bukan Adan yang ngurusin, kalau belum punya pasangan lah ibaratnya ya urusin diri sendiri. Kalau udah punya pasangan mungkin ada yang bantuin gitu ya Pan. Kalau belum ya berarti harus urusin, maka ini masuk ke dalam revisian ya. Poin-poinnya coba diperbaiki, paling enggak berusaha untuk tampil lebih manis lagi. Selain memang penguasaan Adan dan emang udah take care ATM sebegitunya sampai sekarang ATM di Sinta berapa? Di Sinta 4 ya, berarti itu kan juga salah satu kesayangannya Adan lah ya. Jadi diri Adan juga harus lebih diperhatikan lagi. Dari bututnya ada lagi atau beda sih? Cukup ya, kita tutup ya. Dan penguji dan peserta sidang yang saya hormati, sebelum sidang ujian komprehensif ini saya tutup, mohon peserta sidang dapat memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai berikut, karena hal ini merupakan persyaratan kelulusan saudara. Pertama, hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta langsung secara online setelah sidang komprehensif saudara selesai dilaksanakan melalui portal dr.harjo.ac.id. Kedua, peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi Dewan Penguji pada lembar catatan Dewan Penguji dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. Yang ketiga, bagi peserta sidang yang dinyatakan lulus, diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Akhirnya tepat pukul 15.39 sidang ujian komprehensif skripsi ini dengan mengucapkan hamdalah saya tutup secara resmi.